di dalam rahmatnya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kali ini saya membawa kitab referensi yang dikutip di dalam kitab Qurratul Uyun. Mungkin kita sudah sering mendengar ya bahwa Qurratul Uyun ini adalah ilmu-ilmu yang diperuntukkan bagi pasangan suami dan juga istri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa aksu dha yuaddi lisyiqaq bainahuma sahih walil firaq. Jadi di sini di dalam nazmnya ada beberapa hal ketika pasangan suami istri yang harus dijauhi ketika mau melakukan ibadah, harus dijauhi. Kenapa? Karena menurut ini ulama itu bisa mengakibatkan suatu perpisahan. Suatu perceraian lah seperti itu ya, naudzubillahi min dzalik, suatu perpisahan. Maka apa yang dilakukan bagi pasangan suami istri ketika mau melakukan ibadah yang harus dijauhi? Illa anna ityana zauji wa zaujatahu min ghairi taqdimin mula'adatin. Ingat wahai para suami, jika mau melakukan ibadah berserta istrinya, jangan sampai suami melupakan mula'abah. Apa mula'abah? Bercanda gurau dulu. Tidak langsung bertujuan ke sana, tidak langsung bertujuan ingin langsung memasukkan hasyafah ke dalam farjinya. Itu sangat kelakuan seorang suami yang sangat bisa dikatakan kurang baik sekali jika sang suaminya meminta kepada istrinya untuk melakukan ibadah melayani suaminya, tetapi tidak ada, kalau bahasa kita apa ya, poreflay meren gitu nya. Jadi kalau misalkan suami itu nggak ada poreflay dulu, sang suami tidak menyenangkan hati istri dulu, kalau bahasa di dalam kitabnya itu adalah mula'abah. Kalau sang suami tidak mula'abah dulu kepada istrinya, ingat wahai para suami, itu sangat dikhawatirkan sekali bisa mengakibatkan timbul awal-awal suatu perpecahan di dalam rumah tangga ataupun perpisahan di dalam rumah tangga. Kalau menurut saya sih, kalau kita berbicara itu menurut logika akal juga kehartos lah gitunya. Karena memang dan bahasanya juga yang melakukan mula'abah itu yang lebih ditekankan itu adalah suami kepada istrinya. Meskipun ya suami pun samalah membutuhkan poreflay, membutuhkan mula'abah dari sang istrinya. Tetapi yang lebih ditekankan itu adalah seorang suami kepada istrinya. Kenapa seperti itu? Karena memang secara penelitian, kalau sang perempuan seorang istri itu biasanya akan cenderung kebanyakannya itu lebih lama untuk inzal, lebih lama sekali untuk keluar daripada sang suaminya. Sehingga kalau misalkan sang istrinya itu tidak keluar, itu sangat dikhawatirkan sekali, itu akan merentankan akan mental sang istrinya. Karena jika terus-menerus ketika melakukan ibadah tidak merasa puas, itu nanti bisa mempengaruhi sekali terhadap psikolog dan juga kementalan sang istri tersebut. Seperti itu. Coba kalau kejadiannya terjadi pada suami, mungkin suami juga bisa memahami ya apa yang dirasakan oleh sang istrinya jika setiap melakukan ibadah itu tidak sampai inzal. Nah, dikarenakan lama sang istri itu untuk mendapatkan rangsangan itu, maka sang istri itu lebih daripada suami membutuhkan poreflay ataupun mula'abah. Dan sedangkan mula'abah yang diinginkan oleh seorang istri itu berbeda loh dengan mula'abah yang diinginkan oleh seorang suami. Beda ya. Karena kan kalau wanita itu kan lebih cenderung kepada hati, perasaan, berbeda dengan laki-laki ya. Kalau laki-laki, mohon maaf sekali, kalau laki-laki itu kan kulitnya itu kan tebal. Setelah laki-laki itu balik, maka kulit laki-laki itu kan menjadi tebal. Jadi kalau misalkan laki-laki maaf ya dipegang gitu ya, kulit-kulit dari area tubuhnya itu tidak terlalu terangsang.
Maaf sekali meskipun misalkan diciumi oleh bibirnya itu tidak terlalu terangsang karena memang kulit laki-laki itu tebal. Sedangkan bagian yang tipis dari laki-laki itu cuman ada di daerah, maaf banget, di daerah milik misternya seperti itu. Sehingga kalau untuk merangsang laki-laki ya udah itu cuman satu caranya ya, misalkan maaf ya, sang istri langsung memegang milik sang suaminya, maka itu akan langsung dengan cepat sang suaminya itu terangsang. Kenapa? Karena memang kulit dari bagian milik sang suami itu kulitnya tipis, sehingga urat sarafnya jika ada pegangan dari kita sang istrinya itu akan mudah sekali tereaksi. Berbeda kalau kita memegang tangannya, pipinya misalkan begitu ya, itu lambat untuk bergairah sang suaminya dikarenakan kulitnya tebal sehingga jauh dari saraf-saraf di dalam tubuhnya. Nah, berbeda dengan perempuan. Kalau perempuan itu kan kulitnya dari seluruh tubuhnya itu tipis, jadi tidak ada bagian tertentu, tetapi seluruhnya itu tipis gitu. Justru kalau perempuan itu sangat tidak suka sekali ya, ini wahai para suami kalau yang belum paham, itu sang istri biasanya itu sangat tidak suka sekali, kecuali kalau memang dalam keadaan hormonal istrinya itu sedang tinggi sekali. Tetapi kalau misalkan keadaan hormonalnya sang istrinya tidak sedang tinggi tetapi biasa-biasa saja, apalagi yang lebih cenderung menurun hormonalnya, itu sang istri biasanya merasa tidak nyaman jika dipegang oleh sang suaminya langsung ke daerah dada ataupun maaf banget ke daerah milik pribadinya. Itu sangat merasa tidak nyaman sekali. Jadi biasanya yang mula'abah yang kebanyakan diinginkan oleh para wanita adalah sentuh bagian mana? Ini lebih dalam dari bagian laki-laki. Apa coba? Apa coba nih para suami? Yang ingin disentuh oleh para istri itu adalah hati ataupun perasaan sang istri. Jadi buatlah dulu senang perasaan hati sang istrinya. Jika hatinya sudah senang, maka nanti sang istri akan melayani, memberikan yang terbaik untuk sang suaminya. Syaratnya satu, apa? Sentuh dulu hati sang istrinya. Bagaimana nih teh cara menyentuhnya? Tanya wahai para suami istri kalian masing-masing. Ingin disentuh hatinya seperti caranya bagaimana? Karena setiap keinginan orang itu mungkin berbeda-beda. Ya, insya Allah ya bisa difahami. Jadi kalau sang suaminya tidak mula'abah dulu, itu dikhawatirkan mendapatkan suatu perpecahan. Dan ini berarti menunjukkan seorang suami yang harus lebih sabar menghadapi sang istrinya. Dan biasanya justru begitulah godaannya dari Allah. Biasanya sang suami jika ingin melakukan ibadah dengan istrinya, biasanya kebanyakan sang suami itu malas untuk melakukan mula'abah atau melakukan poriflay atau melakukan rayuan inilah itulah, kecenderungannya malas. Dan justru pahala yang besar itu di sini, rasa malasnya itu. Ya, tapi kalau suaminya bisa paham, insya Allah semuanya akan indah. Kemudian yang kedua yang bisa mengakibatkan perpecahan itu adalah wala taqbilin ra'san. Sang suami itu tidak boleh menyium kepada istrinya bagian kepala, gak boleh. Au ma'a taqbilin fil ainaini, juga menyium bagian kedua mata sang istrinya. Nah kalau ini aku gak tahu ya, kalau ini aku hikmahnya kenapa tidak boleh suami itu menyium kepala ataupun menyium kedua mata. Kalau itu aku nggak sampai, pemahaman aku hikmahnya sampai ke sana. Cuman ini adalah yang disampaikan oleh seorang ulama ya. Jadi kalau yang disampaikan oleh ulama mah ya udah saya mah turut-turut aja seperti, karena saya percaya 100% terhadap ulama gitu. Meskipun tidak semua ilmu itu bisa kita bisa kita petik hikmahnya seperti itu. Kenapa? Karena semuanya itu bisa mengakibatkan lil firaqi wal syiqaqi, perpisahan dan juga perpecahan, dan juga wa huwal mukhalafatu wa li kaunil waladi jahilan ghabiyan kama fin nasihah. Dan bahkan dikutip di dalam kitab nasihat gitu, kalau misalkan sang suami tidak melakukan dulu mula'abah kepada sang istrinya, misalkan jadi tuh pada malam itu menjadikan suatu anak, sedangkan suaminya tidak melakukan dulu mula'abah kepada istrinya, dan sang istrinya merasa gitu ya,
Misalkan merasa sangat tidak senang sekali gitu terhadap suaminya karena tidak mula'abah dulu, maka dikhawatirkan mewariskan anaknya menjadi jahilan, anaknya menjadi bodoh. Baik, mungkin segini ya referensi yang saya bacakan, tetapi segini juga kalau menurut saya masih mundel banget ya. Apalagi nih kalau bagi para suami ya, ini sangat mundel sekali. Ingat ya, wahai para suami, jika mau melakukan ibadah dengan istrinya, jangan lupa apa? Mula'abah dulu, senangkan dulu hati sang istrinya. Kalau hati istrinya senang, insya Allah sang istri benar-benar bisa memuaskan Anda. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.